Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib, pembahasan soal fungsi komposisi bagian keempat. Soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku PR Matematika Wajib kelas 10 semester 2 Intan Pariwara. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas soal dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soalnya. Mari kita mulai. Soal nomor 16, diketahui fungsi G dalam kurung X kurang 2 sama dengan 2X ditambah 7. Ya, jadi fungsi G ini belum merupakan bentuk fungsi GX. Dan H bundaran GX nilainya adalah 4X kuadrat ditambah 44X ditambah 1. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah rumus fungsi komposisi dari H bundaran G. Yang ditanyakan nilai dari fungsi H jika nilai X-nya adalah 10. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal, usahakan dan upayakan kalian harus sudah mengerti konsep daripada fungsi komposisi. Setelah itu kalian harus memahami apa yang diinginkan oleh soal dengan melihat fungsi-fungsi yang telah diketahui. Nah, kita mulai. Di sini kita harus mencari fungsi GX terlebih dahulu dengan melakukan permisalan. Setelah kita dapatkan fungsi GX, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari fungsi H dengan memanfaatkan rumus fungsi komposisi yang sudah diketahui di soal. Setelah itu langkah terakhir, kita akan menentukan nilai dari fungsi H jika X-nya adalah 10. Jadi untuk mencari fungsi G, kita lakukan permisalan terlebih dahulu. Ya. Jadi yang di dalam kurung ini, X kurang 2, itu kita misalkan sebagai variabel bebas, terserah kalian mau pakai variabel apa. Di sini saya misalkan X kurang 2 sebagai P. Kemudian kita tentukan nilai dari variabel X-nya, maka X sama dengan negatif 2 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, berarti menjadi positif 2. Berarti P ditambah 2. Langkah selanjutnya, kita akan substitusi nilai P ini sama dengan X kurang 2 ini sama dengan P, dan variabel X kita akan ganti dengan P tambah 2. Sehingga G dalam kurung P sama dengan 2 dikali X-nya kita ganti dengan P tambah 2 ditambah 7. Sama dengan selanjutnya 2 kita kalikan dengan P, hasilnya adalah 2P. 2 dikali positif 2 hasilnya adalah positif 4. Kemudian ditambah 7. Hasilnya adalah 2P, kita operasikan suku yang sejenis, 4 ditambah 7 hasilnya adalah positif 11. Yang kita ingin cari adalah fungsi GX, maka kita tinggal ganti variabel P dengan X, sehingga yang dua sebelah kanan P-nya juga kita ganti dengan X. 2X ditambah 11. Langkah selanjutnya, kita akan mencari fungsi H dengan memanfaatkan rumus fungsi komposisi dari H bundaran GX. H bundaran GX katanya adalah 4X kuadrat ditambah 44X ditambah 1. Ya, H bundaran GX itu rumus fungsi komposisinya adalah H dalam kurung GX. Yang dua sebelah kanan tetap 4X kuadrat tambah 44X ditambah 1. Kita ganti fungsi GX dengan fungsi yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 2X tambah 11. Berarti H dalam kurung 2X ditambah 11 sama dengan 4X kuadrat tetap ditambah 44X ditambah 1. Ya, jadi sama seperti sebelumnya, untuk menentukan fungsi H maka kita lakukan permisalan. Misal, ya, jadi 2X tambah 11 yang ini kita misalkan sebagai T. Berarti 2X tambah 11 sama dengan T. Selanjutnya kita ingin sisakan variabel X yang di ruas sebelah kiri. Berarti 2X sama dengan positif 11 pindah ruas menjadi T dikurang 11. Maka X sama dengan T dikurang 11, koefisien dari variabel X kita pindah ruaskan, berarti T kurang 11 diper 2. Ya, ini adalah nilai X
yaitu T kurang 11 diper 2. Sama seperti cara sebelumnya, maka 2X tambah 11 ini kita ganti dengan P. Berarti H dalam kurung T sama dengan 4X, variabel X kita ganti dengan T kurang 11 diper 2. T kurang 11 diper 2. Jangan lupa kita pangkatkan 2. Kemudian ditambah 44, X-nya kita ganti lagi dengan T kurang 11 diper 2. Kemudian ditambah 1. Kita lanjut di atas. Sama dengan, ya, kita pangkatkan 2 terlebih dahulu. T kurang 11 ini hingga 4, buka kurung. Ya, kita pakai rumus aljabar ya. A kurang B kuadrat, berarti hasilnya adalah A kuadrat. Berarti di sini T adalah T kuadrat. Kemudian dikurang 2 kali T dikali min 11, hasilnya adalah min 22 T. Kemudian min 11 pangkat 2, hasilnya adalah positif 121 diper dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Ditambah, ya 44 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 22. 22 dikali dengan T, hasilnya adalah 22 T. Kemudian 22 dikali min 11, hasilnya adalah 242, ya, negatif 242. Kemudian ditambah 1. Ya, lanjut. 4 yang kita bagi habis dengan 4 di sini, hasilnya adalah 1. Ya, maka sisa yang pembilang, yaitu T kuadrat dikurang 22T ditambah 121 ditambah 22T dikurang 242 ditambah 1. Ya, kita operasikan suku yang sejenis. T kuadrat tetap, negatif 22T dengan positif 22T ini habis, tinggal 121 ya positif. Ini kita tambah dengan 1, hasilnya adalah positif 122 dikurang dengan 242 ya, sama dengan T kuadrat, bilangan konstan kita operasikan, 122 dikurang 242 ya, hasilnya adalah negatif 120 ya, negatif 120. Nah, kita sudah dapatkan, tetapi di sini masih berbentuk fungsi HT. Ya, kita ubah menjadi HX, sehingga yang di luar sebelah kanan ini juga akan berubah menjadi X kuadrat dikurang 120. Nah, kita sudah dapatkan fungsi HX. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai dari fungsi H jika X-nya adalah 10. Maka di sini tinggal kita ganti X-nya dengan 10. Yang di luar kanan juga kita ganti, berarti 10 kuadrat dikurang 120. 10 kuadrat hasilnya adalah 100 dikurang 120. 100 dikurang 120 negatif 20. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 7. Hx nilainya adalah x kurang 3 diper x tambah 1, di mana x tidak sama dengan negatif 1. Dan G bundaran fx yaitu 3x tambah 7 diper 3x tambah 9. Yang ditanyakan adalah komposisi fungsi G bundaran Hx. Ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus menentukan fungsi Gx terlebih dahulu. Cara menentukan fungsi Gx dengan memanfaatkan fungsi fx yang ini dengan rumus fungsi komposisi dari G bundaran fx. Ya, dari sini kita akan mencari fungsi G. Maka G bundaran f x sama dengan 3x ditambah 7
diper dengan 3x ditambah 9. Rumus fungsi komposisi G bundaran fx adalah G dalam kurung fx sama dengan yang di ruas kanan tetap 3x ditambah 7 diper dengan 3x ditambah 9. Ya, langkah selanjutnya kita ganti fungsi fx ini dengan rumus fungsi yang diketahui, yaitu 3x ditambah 7. Sehingga ya saya tulis di sini sama dengan G dalam kurung 3x tambah 7 sama dengan ya yang di ruas kanan yang ini ya. Berarti 3x ditambah 7 diper dengan 3x ditambah 9. Ya, langkah selanjutnya ya ini kita lakukan permisalan lagi. Misal ya 3x tambah 7 ini kita misalkan sebagai variabel P. Berarti 3x tambah 7 sama dengan P. Selanjutnya kita sisakan variabel X yang di ruas kiri, sehingga menjadi langsung saja ya, X sama dengan P, positif 7 pindah ruas berarti menjadi negatif 7. Koefisien dari variabel X pindah ruas berarti P kurang 7 diper 3. Ya, ini nilai X-nya. Selanjutnya kita ganti. Berarti di sini G P ya. 3x tambah 7 ini kita ganti dengan P. Kemudian variabel X yang ini kita ganti dengan P kurang 7 diper 3. Berarti sama dengan 3 dikali P kurang 7 per 3 ditambah 7 diper lagi dengan 3 dikali P kurang 7 per 3 ditambah 9. Ya, saya lanjutkan sama dengannya di sini. Ini 3 kita bagi habis dengan 3, hasilnya adalah P kurang 7. Min 7 ditambah 7 ini habis, berarti tinggal P. Diper dengan 3 ini kita bagi habis, sisa 1. Berarti tinggal P kurang 7 ditambah 9. Min 7 tambah 9 hasilnya adalah positif 2. Berarti tinggal P tambah 2. Sehingga GP nilainya adalah P diper dengan P tambah 2. Kita ganti variabel P dengan X, sehingga GX sama dengan X diper dengan X tambah 2. Ini adalah fungsi GX. Ya, kita sudah dapatkan fungsi GX. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan komposisi fungsi G bundaran HX. Yang ini ya, G bundaran HX. Sehingga ya G bundaran HX. Ya, G bundaran HX, rumus fungsi komposisinya adalah G dalam kurung HX, di mana fungsi HX akan kita substitusikan ke dalam fungsi G. HX-nya adalah yang ini ya, X kurang 3 diper X tambah 1. X kurang 3 diper X tambah 1. Ya, sama dengan kita akan substitusi ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya yang ini. Berarti variabel X ini kita akan ganti dengan X kurang 3 diper X tambah 1. Sehingga X kurang 3 diper X tambah 1 diper lagi dengan X tambah 2. Ya, X-nya kita ganti dengan X kurang 3 diper X tambah 1 ditambah 2. Ya, kita lanjutkan di sini. Saya kasih batas. Ya. Lanjut, pembilang tetap kita operasikan penyebutnya terlebih dahulu dengan menyamakan penyebutnya. Sama dengan X kurang 3 diper dengan X tambah 1 diper lagi. Ya, jadi cara cepatnya untuk menentukan hasil operasi dari X kurang 3 diper X tambah 1 tambah 2. Yang pertama, penyebut ini yaitu X tambah 1 itu kita kali dengan 2. Ya,
berarti di sini kita tulis dulu X kurang 3-nya. X kurang 3, tanda operasinya adalah tambah. Ditambah 2 dikali X hasilnya adalah 2X. 2 dikali 1 hasilnya adalah positif 2. Diper dengan penyebutnya adalah X tambah 1. Ya, selanjutnya kita operasikan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Di sini pembilang tetap X kurang 3 diper X tambah 1. Diper lagi X yang ini ditambah dengan 2X hasilnya adalah 3X. Negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1. Diper dengan X tambah 1. Nah, jadi ketika kalian melihat bentuk seperti ini jangan dulu pusing ya. Ini bentuk pecahan pembilang dan penyebut adalah bentuk di pembilangnya adalah bentuk pecahan dan penyebutnya juga bentuk pecahan. Kalau saya sederhanakan bentuknya seperti ini. A per B diper dengan C per D. Ya, ini sama saja dengan A per B dibagi C per D. Kita ubah bentuk operasinya menjadi perkalian bisa. Berarti A per B dikali dengan D per C. Maka cara mengoperasikannya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kalau ini kita misalkan sebagai A per B, ini C per D, berarti sama saja dengan kita langsung ubah, berarti X kurang 3 diper dengan X tambah 1 ya, A per B dikali D per C ya, berarti yang di penyebut ini kita balik ya, menjadi X tambah 1 diper 3X kurang 1 ya, maka hasilnya adalah X dikali X, X kuadrat yang ini, kemudian X dikali positif 1 hasilnya adalah positif X, min 3 dikali X hasilnya adalah min 3X, min 3 dikali positif 1 hasilnya adalah min 3, diper dengan X dikali 3X hasilnya adalah 3X kuadrat, X dikali min 1 hasilnya adalah min X, 1 dikali 3X hasilnya adalah positif 3X, positif 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1. Kita operasikan suku yang sejenis, berarti tinggal X kuadrat, X yang ini kita kurang dengan 3X hasilnya adalah min 2X dikurang 3, diper dengan 3X kuadrat tetap, min X yang ini kita tambahkan dengan 3X hasilnya adalah positif 2X dikurang 1 ya. Langkah selanjutnya kita faktorkan terlebih dahulu bentuknya ya, jadi kita sederhana ya, saya hapus dulu di sebelah sini. Ya, sama dengan di sini. Yang di pembilang dulu kita sederhanakan, berarti X. Ya, jadi berapa kali berapa yang menghasilkan negatif 3, ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 2. Ya, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Maka supaya menghasilkan negatif 2, di sini angka yang kecil itu adalah positif, angka yang besar negatif. Diper dengan penyebut ya, di sini 3X kuadrat. Berarti dulu di sini 3X kuadrat, di mana koefisien dari variabel pangkat tertingginya lebih dari 1. Maka kita faktorkan 3X diper dengan 3. Selanjutnya kita cari angka yang ketika dikalikan itu menghasilkan negatif 3 dan ketika dijumlahkan menghasilkan positif 2. Hasilnya adalah 1 dengan 3 lagi ya. Berarti supaya menghasilkan positif 2
maka angka yang kecil itu bernilai negatif dan angka yang besar itu bernilai positif. Ya, sehingga di antara kiri dan kanan ini yang bisa dibagi dengan 3 adalah yang kanan ya. Berarti hasilnya yang di kiri tetap 3x kurang 1. Kemudian yang di kanan itu kita bagi, 3x dibagi 3 hasilnya adalah x. Positif 3 dibagi 3 hasilnya adalah positif 1. Ya, ini adalah pemfaktorannya. Sehingga yang di bawah ini adalah 3x kurang 1, kemudian x tambah 1. Ya, selanjutnya ya ini sama ya. Ini kita bisa bagi sisa 1, maka pembilang itu sisa x kurang 3 dan penyebutnya adalah 3x kurang 1. Dimana syaratnya adalah di sini berarti x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1, berarti 1 diper koefisiennya 3, berarti 1 per 3. Jawabannya adalah B. Pembahasan soal kita kali ini semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan dalam video pembelajaran ini. Jangan lupa sering-seringlah latihan di rumah agar kalian dapat mengerjakan atau terbiasa mengerjakan soal-soal fungsi komposisi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.